di sini kami akan mempraktekkan cara memandikan jenazah. Namun sebelum itu, ada alat-alat atau hal-hal yang perlu kita persiapkan dalam memandikan jenazah. Yang pertama yaitu adalah tempat untuk memandikan jenazah. Di sini bisa kita gunakan meja. Kemudian yang kedua itu ada ember sebagai tempat wadah air. Kemudian selanjutnya ada gayung. Selanjutnya yaitu ada tempat. Selanjutnya yaitu ada tempat untuk membersihkan bagian lubang-lubang seperti lubang hidung, gigi, telinga dan sebagainya. Kemudian ada sabun bisa kita gunakan sabun cair. Kemudian selanjutnya ada sampo. Kemudian selanjutnya ada gunting. Gunting ini digunakan apabila dibutuhkan. Misalnya si mayat menggunakan busana dan busana itu susah untuk dibuka. Kita bisa menggunakan gunting untuk membuka busana tersebut. Kemudian ada kapur barus. Kemudian ada daun bidara ataupun bisa kita menggunakan daun jeruk purut. Kemudian yang terakhir yaitu ada kain penutup si jenazah. Baiklah, kemudian kami akan langsung mempraktekkan bagaimana cara memandikan jenazah. Yang pertama yaitu meletakkan si jenazah di atas meja. Inilah mejanya dan seperti inilah posisinya. Jadi mayat sudah terbaring di atas meja. Kemudian yang kedua yaitu kita mengistinjakan mayat. Jadi kita harus membersihkan kotoran-kotoran yang ada pada diri mayat. Yang pertama bisa kita bersihkan bagian depan kubur dan dubur mayat sambil kita siram air pelan-pelan, mengalirkan air. Kita bersihkan, kita gosok-gosok. Kemudian bagian belakang si mayatnya bisa kita angkat sedikit. Kemudian kita bersihkan bagian belakang kubur dubur si mayat. Jadi kita siramkan air, kita gosok-gosok, kita bersihkan. Selesai, kita balikkan lagi mayat. Kemudian selanjutnya kita bersihkan gigi mayat dengan menggunakan ketempat. Kita bersihkan giginya sampai bersih sambil dialiri atau disiram dengan air. Kemudian lubang hidung mayat juga kita bersihkan. Setelah itu lubang telinga kedua mayat kita bersihkan juga. Sampai bersih sambil dialiri dengan air. Kemudian sebelah kiri juga kita bersihkan. Kemudian kita bisa menggunakan kapas juga untuk membuang kotoran mata atau kotoran yang ada pada bagian diri mayat. Selesai. Kemudian setelah semuanya selesai dibersihkan dan sekarang sudah bersih, barulah kita menyiramkan air dari ujung kepala hingga ujung kaki. Adapun lapas niat untuk jenazah laki-laki yaitu nawaitul ghusla li hadzal mayyiti fardu kifayati lillahi ta'ala. Adapun lafaz niat untuk jenazah perempuan yaitu nawaitul ghusla li hadzihil mayyitati fardu kifayati lillahi ta'ala. Barulah kita siram air dari ujung kepala hingga ujung kaki sebanyak 3 kali. Sekali lagi. Setelah itu kita siram bagian kanan si mayat sebanyak 3 kali juga. 3 kali. Sekali lagi. Setelah itu bagian kiri mayat sebanyak 3 kali juga. Siram pelan-pelan.
Nah, setelah itu kita bersihkan, kita siram air di belakang mayat. Mayatnya kita miringkan ke sebelah kiri, pelan-pelan. Miringkan. Terus kita siram air sebanyak 3 kali juga. Lalu kita bersihkan bagian belakang mayat 3 kali. Selesai. Kemudian setelah membersihkan bagian kanan belakangnya, kita bersihkan sebelah kiri atau kita miringkan mayat sebelah kanan. Kemudian sama, kita siram air sebanyak 3 kali bagian belakangnya. Selesai. Kemudian kita siram air bersih sekali lagi sembari kita menyabuni si mayat. Kita bersihkan bagian tubuh mayat dengan sabun sambil dialiri air. Tangan-tangannya, jari-jari jemari kita bersihkan juga menggunakan sabun. Bersihkan semua merata sampai ujung kaki kita bersihkan juga. Kemudian setelah membersihkan tubuh mayat dengan sabun, kita bersihkan, kita sampo kepala si mayat. Kita sampo sambil dialiri dengan air. Setelah selesai, kemudian kita bilas dengan air bersih. Ini air bersih dari ujung kepala hingga ujung kaki. Siram air bersih. Kemudian selanjutnya kita siram dengan air kapur barus. Air yang sudah kita campur dengan kapur barus yang sudah kita haluskan tadi. Kita siram. Setelah itu kita siram dengan air daun bidara atau daun jeruk purut. Tujuannya agar nanti serangga ataupun hewan sejenisnya tidak mudah mengerumuni mayat. Jadi kita siram menggunakan air daun jeruk tadi. Baik, sudah selesai. Kemudian langkah selanjutnya itu adalah kita melakukan wudhu untuk mayat. Melakukan wudhu untuk mayat itu sama seperti kita melakukan wudhu ketika masih hidup. Adapun lafaz niat untuk jenazah laki-laki yaitu nawaitul wudu'a bihadzal mayyiti lillahi ta'ala. Adapun lafaz niat untuk jenazah perempuan yaitu nawaitul wudu'a bihadzihil mayyitati lillahi ta'ala. Kita lakukan wudhu dimulai dari muka sebanyak 3 kali sunahnya. Kemudian tangan bagian kanan dari ujung kuku hingga siku 3 kali juga. Kemudian tangan sebelah kiri sama dari ujung kuku hingga sampai siku 3 kali. Kemudian yaitu sebagian kepala sama 3 kali. Setelah itu telinganya 3 kali juga. Setelah itu yang terakhir yaitu kakinya, kaki sebelah kanan bersihkan 3 kali juga. Kemudian sebelah kiri. Baiklah, jadi itulah praktek memandikan jenazah
selanjutnya, jenazah masih dibungkus dengan kain basah. Nah, harus kita ganti dengan kain kering. Mengganti kain kering, tidak boleh langsung kita buka jenazah, tidak boleh kita buka kain sehingga memperlihatkan aurat si jenazah. Melainkan harus kita bungkus atau kita tutup dengan kain kering seperti ini. Kemudian kain basah tadi kita tarik pelan-pelan. Seperti ini. Nah, dan ini sudah siap untuk dikafankan. Baiklah, selanjutnya kita di mengapani jenazah, di mana yang pertama di sini ada kain jenazah, kain yang menutupi seluruh badan jenazah, yaitu ada 3 dan berhubung mayat juga mayat perempuan. Selanjutnya ada basahan, di mana di sini dari dada hingga kaki si mayat. Di sini untuk membeda antara laki-laki dan perempuan. Selanjutnya ada baju untuk si mayat, di mana baju ini bentuknya seperti ini. Ada bolongan di tengahnya untuk memasukkan kepala si mayat. Selanjutnya ada sarung dari pinggang hingga kaki si mayat. Dan selanjutnya ada jilbab untuk di kepala si mayat. Dan apabila ia laki-laki, maka ia menggunakan sorban atau sebagai sorban di kepalanya. Berhubung ini nanti mayat perempuan, mengusung jenazah perempuan, maka dibentuk segitiga sebagaimana layaknya jilbab seperti biasanya. Yang selanjutnya yaitu celana dalam, bentuknya seperti ini. Di area selangkangannya diperkecil untuk memudahkan pemakaian celana dalamnya. Selanjutnya ada tali untuk mengikat tali pocongan dan di badan-badan si mayat untuk mengikat kain kafan nanti. Yang terakhir yaitu ada kapas, di mana kapas ini digunakan untuk lubang-lubang tertentu seperti lubang telinga, lubang hidung dan sebagainya. Selanjutnya di sini sudah dibentangkan 6 tali, di mana tali yang pertama untuk pocongan di atas kepala, selanjutnya di bagian leher, selanjutnya di bagian pusat, yang keempat di bagian lutut, dan yang terakhir di bawah kaki. Langsung saja. Itu pertama pembentangan kain. Setelah kain yang pertama, selanjutnya kain yang kedua. Selanjutnya kain lebar yang terakhir. Setelah semua kain terpasang, selanjutnya kita memasangkan kain-kain yang sudah dipotong-potong tadi. Yang pertama kita pasang yaitu kain basah yang dimana ukurannya dari dada hingga kaki si mayat. Setelah memasang kain basah, selanjutnya sarung si mayat, di mana sarung ini dari pinggang hingga ke mata kaki si mayat. Selanjutnya pemasangan jilbab si mayat. Arah segitiganya ke badan si mayat.
Di sini ada tali pengikat untuk celana dalam Simain. Setelah selesai penyusunan kain kafannya, selanjutnya peletakan mayit. Di mana di sini kita tetap menjaga aurat si mayit, tetap dengan hati-hati. Yang pertama dilakukan yaitu memasangkan baju si mayit. Selanjutnya memasangkan jilbab si mayit sambil ada satu orang memasang jilbab si mayit, ada lagi yang memasangkan pakaian lainnya seperti sarung, celana dalam dan sebagainya. Selanjutnya pemasangan sarung, sebelah kiri di bawah, sebelah kanan di atas. Setelah itu pemasangan kain basah yang dari dada hingga ke kaki si mayit. Setelah itu kain lebar yang pertama kita posisikan sebelah kiri di bawah, di bawah. Usahakan serapi mungkin. Selanjutnya kain lapisan kedua. Dan yang terakhir yaitu kain lapisan yang terakhir. Untuk ujung pocongan si mayit itu agak diputar sedikit untuk memperkecil ikatan pada pocongan si mayit. Untuk ikatannya kita lebih ke kiri karena supaya dikala peletakan si mayit di liang lahat memudahkan para pengubur untuk membuka tali pocongan ketika membuka wajah si mayit dan kaki si mayit. Langsung saja untuk pengikatan di sini kita menggunakan simpul hidup atau simpul yang masih bisa dibuka. Pertama di pocongan, di leher, setelah itu di leher, mayit. Selanjutnya di bagian
badan mayit. Selanjutnya ada di lutut si mayit dan yang terakhir di pocongan yang di bawah dahi. Baiklah, itu saja tentang tata cara pengafanan mayit. Baiklah, setelah mengafani jenazah, selanjutnya menyolatkan jenazah, di mana untuk menyolatkan jenazah ini akan dipraktekkan oleh teman kami, yaitu Muhammad Fadil Saputra. Nah, di sini saya akan menjelaskan tata cara sholat mayit sebelum kita melakukan prakteknya. Yang pertama yang harus kita ketahui, jika sang mayitnya laki-laki, posisi imam harus sejajar dengan kepala dari sang mayit. Nah, jika mayitnya itu perempuan, maka sang imam harus sejajar dengan perut sang mayit tersebut. Nah, dalam sholat jenazah ini terdapat 4 takbir. Takbir yang pertama kita membacakan surah Al-Fatihah. Takbir yang kedua kita membaca sholawat yang berbunyi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Nah, dan di takbir yang ketiga itu doa yang berbunyi Allahumma firlahu warhamhu wa afihi wa'fu anhu. Itu untuk laki-laki. Nah, jika untuk perempuan Allahumma firlaha warhamha wa afihi wa'fu anha. Nah, di takbir yang keempat itu doa lagi yang berbunyi Allahumma la tahrimna ajrohu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana walahu. Itu untuk laki-laki. Nah, untuk perempuannya Allahumma la tahrimna ajroha wa la taftinna ba'daha waghfir lana walaha. Nah, mungkin itu. Selanjutnya kita akan melaksanakan sholat jenazah prakteknya. Yang pertama yang harus kita ketahui sebelum menyolatkan jenazah, jika jenazahnya adalah laki-laki, sang imam harus sejajar dengan kepala dari sang mayit. Nah, jika mayitnya perempuan, sang imam harus lurus. Itu saja niat untuk jenazah laki-laki. Usolli ala hazal mayiti arba'at takbiratin fardhu kifayati imaman lillahi ta'ala. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahu akbar. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu akbar. Allahumma firlahu warhamhu wa afihi wa'fu anhu. Itu doa untuk laki-laki. Nah, kalau untuk perempuan Allahumma firlaha warhamha wa afihi wa'fu anha. Allahu akbar. Allahumma la tahrimna ajrohu wa la tahrimna ba'dahu waghfir lana walahu. Itu doa untuk laki-laki. Jika untuk perempuan Allahumma la tahrimna ajroha wa la taftinna ba'daha wa maghfir laha walahu. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Setelah disolatkan, jenazah akan dikuburkan. Untuk penguburannya, yang pertama yaitu mulai meletakkan si mayit ke liang lahat. Setelah itu membuka ikatan yang ada di bagian wajah dan dia buka kain kafan yang terutama di bagian wajah dan di kaki.
di mana di sini kita membuka wajah si mayit agar si mayit bisa mencium tanah sehingga wajahnya dibuka. Setelah itu hadapkan si mayit ke liang lahat, di mana di sini hadapannya yaitu menghadap kiblat. Tempelkan hidung si mayit dan mata kaki si mayit. Setelah itu kita sokong dengan kayu atau papan sebagainya agar posisi mayit tetap miring menghadap kiblat. Setelah itu mulai ditimbun perlahan-lahan sampai semua tanah tertutup. Setelah jenazah dikuburkan dan tanahnya diratakan, selanjutnya ada salah satu dari ahli waris mayit, misalnya anaknya, atau apabila dia mayit perempuan bisa kemungkinan suaminya, untuk mengazankan azan terakhir bagi si mayit. Setelah diazankan, selanjutnya ada di mana disebut dengan doa di atas kubur mayit, di mana doa itu dikhususkan untuk si mayit.